mimpi bahwa ada satu kewajiban yang namanya sholat. Lawan wajib haram. Kalau perintah tersebut wajib, lawannya haram. Allah mewajibkan puasa, enggak puasa haram berarti. Jadi jangan pernah marah, oh haram terus katanya. Memang lawan wajib haram. Lawan haram wajib. Haram berzina kata Allah, lawannya wajib menghindari zina. Kalau apa arti wajib? Wajib ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau sholat wajib, kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Kalau haram, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Udah dua hukum taklifi. Yang ketiga, sunat. Ada hukum taklifi namanya sunat. Berarti orang berumur 12 tahun tadi, dia ada satu perintah yang namanya sunat. Apa arti sunat? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Lawannya makruh. Kalau kita mengerjakan sunat, meninggalkan makruh, dapat pahala. Makruh dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Satu lagi mubah seperti makan, minum. Makan enggak dosa, enggak makan enggak dapat pahala. Artinya kalau kita niat dapat pahala, boleh saja, mau makan mau enggak terserah, enggak ada hukum. Artinya boleh sakit boleh saja. Kalau sunat lawannya makruh, wajib lawannya haram. Kenapa saya katakan itu? Karena kun aliman kata Nabi. Jadilah kamu orang yang alim. Alim itu dalam bahasa Arab orang yang mengerti, bukan kiai. Kalau kiai berarti sudah dalam ilmu Sunda, ilmu Jawa dipanggil kiai, dia sudah pasti berilmu. Artinya bukan kiai bukan alim yang kiai. Artinya kalau sudah alim tentu kiai. Belum tentu kiai alim. Pangkat alim orang berilmu. Kalau di Jawa namanya kiai, kalau di Indonesia namanya ustadz, kalau di Padang lain lagi namanya, kalau di Aceh tengku, semua sama itu. Lapainya banyak, artinya satu. Jangan diperdebatkan. Hal-hal semacam itu jangan menjadi perdebatan. Ustadz, kiai sama, semua sama. Mereka itu orang yang ada ilmu, artinya alim. Berarti kun aliman kata Nabi. Jadilah kamu orang yang alim. Kun tadi wajib, berarti wajib kita tahu itu. Berarti apa yang wajib tahu? Sholat. Kalau sholat berarti wajib tahu bagaimana sholat. Kenapa? Isra Mi'raj Nabi turun subuh nggak disuruh sholat sama Allah subuh. Padahal udah wajib, dapat perintah 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kok subuh nggak wajib? Padahal udah wajib, udah dapat wajib. Kenapa? Nggak tahu bagaimana ruku, bagaimana sujud. Kata Allah, Jibril ajarkan dulu sujud, baru sholat. Apa hikmah dari situ? Belajar dulu tata cara sujud. Artinya dengan mengaji. Makanya mengaji. Nah, makanya belajar sujud tersebut dengan guru ngaji. Belajar tahiyat akhir dengan guru ngaji. Artinya wajib mengaji. Makanya kun aliman. Nggak bisa ngaji kita, kadang nggak ada duit, nggak ada semacamnya, guru jauh. Au muta'alliman. Nggak bisa mengajarkan, belajar. Orang yang belajar. Apa saja Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak tahu itu seekor, maaf kasar ngomong, bahwa itu namanya seekor binatang yang namanya babi. Ditanya kepada seorang kafir, wahai saudara, apa itu namanya binatang itu? Itulah yang dinamakan khinzir, kata kafir tersebut, babi. Dianggap guru oleh Sayyidina Ali. Nggak bisa mengajar, belajar. Tidak bisa juga belajar, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngajar, nggak bisa. Au mustami'an, mendengar saja cukup. Berarti nggak bisa kita pergi ke majelis taklim. Mengajar nggak bisa, belajar nggak bisa, mendengar. Jangan yang keempat, fatahallak, apa?
membenci dengan adanya hal tiga tadi. Tidak mendukung adanya program pengajian, tidak mendukung dengan orang yang belajar, tidak mendukung orang yang mendengar pengajian. Fatahallak, maka engkau celaka, kata Rasul. Artinya kunci kehidupan ada tiga: belajar, mengajar, ataupun mendengar. Betul kata Habib Rizik bin Syihab, kami tidak ada dukungan, nggak apa-apa, jalan kami benar, jangan membenci cukup. Berarti kita tidak termasuk golongan yang keempat. Tidak termasuk golongan yang keempat. Tidak masuk 1, 2. Tidak masuk 2, ketiga. Artinya jalankan, mendengar cukup kalau tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar, jangan membenci orang yang belajar dan mengajar dan mendengar. Itu pesan Rasul, bukan pesan saya. Saya hanya menyampaikan saja wasilah guru. Artinya kun aliman au muta'alliman au mustami'an walam takun rabi'an fatahallak, maka engkau celaka. Mari kita benahi, Pak Ketua, mari kita dukung, karena kekuatan ada pada Bapak sekarang. Sekarang diberi amanah oleh masyarakat, jaga amanah. Pak Lurah jaga amanah, Ustadz duluan masuk neraka kalau nggak jaga amanah, bukan Pak Presiden. Kalau saya tidak mengajarkan apa yang saya pelajari oleh guru saya dan itu benar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka saya duluan masuk neraka. Lihat sumbangan sebanyak itu, pergerakan semacam itu, silahkan lihat sendiri, nilai dengan kelakuan. Apabila saya makan 1.000 rupiah, doakan saya celaka. Karena pesan guru saya sebelum pulang, guru saya akan pulang, silahkan jangan kau jual ilmu dengan agama. Itu pesan guru. Makanya selalu berdoa istiqamah. Silahkan coba lihat keadaan untuk masyarakat kita. Jangan dikatakan itu punya tengku, jangan punya ustadz, karena tujuan kita mungkin saya sampaikan pada saat ini, karena sudah tahu semua, sudah banyak tamu. Tujuan kita yang pertama ilmu nahwu saraf. Mungkin Amanda Panani tahu apa ilmu nahwu saraf. Ilmu nahwu saraf untuk membaca kitab yang tidak ada baris. Kitab yang tidak ada baris memahami hukum Al-Quran. Karena kalau orang ngajinya hadis saja, Quran saja, gila, tidak akan ada. Zaman Imam Ghazali saja tidak sanggup lagi mengkaji apa itu isi Al-Quran. Karena ahli Quran adalah Rasul, ahli hadis adalah Rasul. Sahabat melihat pekerjaan Rasul, 100 tahun itu dinamakan tabi', melihat bagaimana pekerjaan sahabat. 100 tahun kemudian tabi'in melihat bagaimana pergerakan tabi'. Kemudian ulama mutakaddimin, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali melihat bagaimana ibadah daripada tabi'in. Kemudian datang Imam Ghazali, ashabil wujuh, murid senior-senior, dan sekarang tinggal ulama muktabar. Contoh satu, coba cari ayat Quran, siapa saja ahli Quran, kalau ada nampar ibu nggak boleh. Tidak ada ayat Quran 6.600 sekian ayat mengatakan kalau menendang ibu itu haram. Apa yang dikatakan Quran? Fala taqul lahum uffin. Jangan kata-kata kepada orang tua. Kenapa tidak boleh? Sakit hati orang tua mendengar anak mengatakan kepada orang tua. Jadi diambil hukum oleh ulama. Kalau Allah mengatakan jangan kepada orang tua, menendang silakan pikir. Makanya kalau orang mengaji cuma Quran saja, hadis saja, tidak ada nahwu saraf, tidak ada fikih, tidak ada tasawuf, tidak ada tauhid, hancur hidupnya Pak. Maka panggil ibunya, kita tampar rame-rame. Kalau dia marah berarti dia tidak percaya isi Al-Quran. Tidak ada bukti. Artinya bisa kita pahami Al-Quran, bisa kita pahami hadis dengan mengaji kitab-kitab ulama, tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar dari guru-guru ngaji kita. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Karena sujud pun tidak ada dalam Al-Quran. Yang sujud gitu bentuknya tidak dijelaskan. Artinya semua itu ijtihad. Makanya hukum ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab fikih, Imam Syafi'i dan sebagainya, Hambali, Hanafi, Maliki, yaitu Quran yang pertama dasar hukum, hadis, ijma, qiyas. Balik ke tadi, kenapa tendang orang tua tidak boleh? Karena dikiaskan. Kalau saja sakit hati orang tua, apalagi kita tendang. Artinya harus mengaji bab qiyas. Qiyas itu di dalam kitab yang namanya usul fiqh. Ijma, ada satu kitab namanya usul fiqh. Kita tidak bisa naik ke usul fiqh kalau tidak bisa nahwu saraf. Apa? Awamil, fa'alu, huwa huma'u. Semua berlandas. Maka tolong doakan Mam. Tolong
bersihkan niat saya, tolong doakan rame-rame, jangan sampai harta wakaf sampai kepada saya, walaupun 100-200 semen saya gunakan untuk hak pribadi. Nauzubillahi min zalik. Saya berdoa, apa yang saya pelajari di situ, semoga saya ajarkan kepada memang kebetulan masyarakat kampung. Siapa tahu 1-2 orang mengaji dengan saya, itulah penerus bangsa nanti. Mungkin mereka akan pergi kuliah, pergi kemana saja, ke Mesir, kemana saja, ke Jakarta. Sudah ada bekal tauhid, Pak. Karena miris, Pak Edi, tadi dikatakan pernah saya mengisi pengajian di SMP, SMA, miris. Silahkan kita saja sekarang, mungkin sebelum kita pelajari riwayat Nabi ini, tidak tahu siapa anak Nabi kita. Sedangkan pertanyaan yang paling kedua nanti, man nabiyuka? Siapa Nabi engkau? Bagaimana mulut kita akan berbicara Muhammadun Nabi kalau keturunan Nabi tidak kita ingat? Berapa jam, Bu? Sesuai agenda. Nah, sesuai agenda. Nanti jangan marah-marah di belakang. Nah, kalau marah-marah 15 menit lagi, Bu ya. Sip. Nah, nggak ada lagi yang 4 tadi, tenang aja. Yang 4 tadi kita hilangkan. Masna wa sulasa wa ruba. Sekarang satu-satu saja. Nah, kemudian sedikit Pak tentang kita, bagaimana supaya kita menguatkan hal akidah semacam ini. Sedikit saya terangkan ahli sunnah wal jamaah saja. Sedikit. Oh, ahli sunnah wal jamaah. Aswaja. Ahli sunnah wal jamaah. Sedikit untuk ilmu pengetahuan. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Rasul. Ahli sunnah orang yang memahami sunnah. Itulah Rasul. Berarti kita ikut Rasul. Yang pertama. Sunnah wal jamaah. Sahabat Nabi. 100 tahun dinamakan tabi'. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang sanadnya sampai ke Rasul. Kemudian yang wajib kita kaji tadi selain ilmu alat, ilmu yang satu, kitab yang namanya fikih. Fikih itu wajib dikaji karena umpama ladang. Kita diumpamakan tauhid adalah tanah. Tanah tidak akan bagus kalau tidak kita tanami. Itulah fikih. Kalau tidak kita pagar, habis tanaman. Kita tanam dengan yang namanya tasawuf. Yang pertama sekali kita ajarkan, kenali Allah, wujud, qidam, baqa, dan 20 lawannya. 4 yang mustahil, 20 yang mustahil. 1 harus, wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, 1 harus bagi Nabi. Dikatakan i'tiqad 50. Itu wajib kita pelajari, yaitu yang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Saya kasih tahu tanda-tanda tauhid bukan ahli sunnah. Kadang antar anak ke pesantren, Bu, mau Jawa, Lampung, siapa aja semendok ngaji kemana aja, lihat tauhidnya dulu guru itu. Kalau dia yang diajarkan ahli sunnah wal jamaah, itulah guru kita, semua guru. Apa yang diajarkan ahli sunnah tentang tauhid? Yaitu wujud, cuman 50 itulah. Kalau lebih dari 50, kita introspeksi dulu tentang pesantren itu. Hati-hati. Kemana saja? Mau ke Mesir, ke Mekah, segala macamnya. Kalau tauhid melewati yang 50 ini jangan dulu. Karena semua yang kita ajarkan guru-guru kita cuman 50, 20 sifat wajib, mustahil 20, 1 harus, 4 wajib, i'tiqad 50. Imamnya Asy'ari dan Maturidi. Artinya, kemana ibu nyekolahin anak, mesantrenin anak mau kemana saja, mau suku apa saja, tidak ada beda. Asal tauhidnya Asy'ari dan Maturidi, itulah ahli sunnah wal jamaah. Itu tauhid. Yang kedua, fikih. Fikih tidak akan saya jabarkan isi fikih di sini, karena mungkin waktu. Insya Allah lain kali kita teruskan di pengajian Pangatejo. Panjang umur, berdoa, istiqamah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan terus mengadakan pengajian-pengajian tentang fikihnya, tauhid dan tasawuf. Fikih secara mujmal, bagaimana yang ada label ahli sunnah wal jamaah? Kalau fikih yang ahli sunnah wal jamaah adalah Imam Maliki tertua, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini bertemu dengan sahabat terakhir. Artinya tabi, golongan tabi, tidak jauh dengan Rasul. Setelah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemana saja mengaji pesan saya,
mau siapa saja gurunya, yang penting fikih itu jangan keluar dari 4 ini. Tidak akan ada istilah bid'ah maulud kalau 4 ini yang kita kaji. Kenapa ada bid'ah maulud dan sebagainya? Nggak boleh ziarah. Yang dikaji adalah Syiah. Syiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Wahabiyun, itulah kelompok-kelompok yang mengadakan maulid dan sebagainya. Tapi setelah diselidiki sebenar-benarnya, bukan kendala itu, tapi ada jurus-jurus bu, dengan duit, yaitu Amerika lah punya dia segalanya. Syiah yang berjalan itulah. Makanya Saddam Hussein teringat, walaupun saya masih kecil dulu, hanya saya baca di berita-berita seorang guru dan sebagainya. Saddam Hussein orang yang pertama sekali mengetahui Syiah adanya di Irak. Sampai mati tetap kami ahli sunnah wal jamaah, makanya dihukum gantung. Kita ingat almarhum berdoa Allahumma ighfir lahu untuk Saddam Hussein, bahwa kalau ada Syiah di tangan saya, kasihkan tangan saya, kasihkan ke anjing, kata Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein lah almarhum tersebut yang menutup jaringan Syiah yang ada pada Irak pada saat itu pertama kali. Pertama kali itulah Saddam Hussein di Irak. Makanya dibunuh bu. Kemudian asal fikih tidak lari dari 4 imam ini, Pak. Jangan ada debat-debat. Karena 4 imam ini dalam masalah qat'i tidak ada debat. Tidak ada 4 imam ini khilaf tentang zuhur 4, asar 4. Yang khilaf hukum furu'iyah, ada kunut, nggak ada kunut dan sebagainya. Jangan debat-debat dalam kampung. Nggak ada kunut, boleh kunut, nggak ada doa, nggak boleh doa. Jangan. Kita lihat hukum qat'inya saja. Contoh salah satunya, kalau zuhur ada imam yang mengatakan sudah 3, kafir. Jangan dipercaya. Tidak ada dalam mazhab 4. Kalau udah dirubah subuh jadi 1, bukan ahli sunnah wal jamaah. Artinya dalam tentang sholat, silahkan mau mazhab apa saja, kalau dia tidak akan berbeda. Kalau 4 ini yang berbeda hanya huruf-huruf agama, yaitu khilafiyah. Seperti contoh dalam masalah niat, karena mazhab Maliki kalau menyentuh istri tidak batal, kita batal. Kita wajib baca bismillah, sunat, dia wajib. Itu masalah furu'iyah saja, jangan debat-debat. Tapi kalau kita di Tebu, Lampung Barat, Indonesia khususnya, tidak ada 100% mungkin menurut saya Syafi'i. Jangan diamalkan di depan orang kalau kita memang Maliki. Artinya tidak ada. Se-Indonesia ini sudah saya selidiki pesantren-pesantren yang mengaji mazhab Maliki. Mazhab Hambali, kenapa berat bu? Karena seperti saya contohkan, kalau kemegang najis mughalazah anjing, Maliki wajib potong tangan. Kita hanya bisa cuci dengan air 6 kali, salah satunya dengan tanah. Artinya besertu kalau bahasa Semendok. Artinya khilaf-khilaf itu berat mazhab mereka. Berat mazhab mereka. Ada yang menjadi wajib. Kalau kita cuci rambut waktu wudu hanya 1, endamkan air, tempelkan saja cukup. Kalau Maliki harus wajib basah semua, apakah sanggup? Kan nggak sanggup. Artinya Indonesia ini khususnya kita semua mengandung mazhab Syafi'iyah. Artinya walaupun kita Syafi'iyah, tetap imam 4 benar. Asal dia 4, kemana saja mengaji, siapa saja, suku apa saja, silahkan belajar fikih di situ. Silahkan belajar fikih. Itu yang terakhir. Yang terakhir ilmu tasawuf. Setelah ada tanah, kita tanami, ada fikih. Waktu sudah ada fikih, tahu beribadah, tahu muamalah, tahu munakahat, biar tidak sombong dengan ilmu, kita harus mengaji yang namanya kitab tasawuf. Arti tasawuf bersih, itulah ilmu-ilmu jiwa. Artinya bagaimana menghilangkan sombong waktu ada duit, bagaimana takabur waktu ada jabatan, bagaimana ujub waktu jadi ustadz, segala macam sebagai itulah perlu kita pagar dengan satu ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Insya Allah niat guru saya dan saya berdoa guru saya akan mengajarkan apa yang saya ambil daripada guru saya Pak. Sedikit saya kilas tentang guru saya, karena Pak makruh tidak menyebutkan guru kalau kita sudah berguru. Makanya saya menangis lihat Pak Sri kok mengaji sekarang. Artinya hidayah datang dengan melalui perantaraan Pak Sri mengajari saya di SD, mengajarkan matematika. Pak Ngatejo mungkin Pak Pri
dan lain sebagainya, suaminya Bu Imah dan sebagainya. Di situ mungkin perantara wasilah Allah mengantarkan saya mengaji. Artinya satu ikatan, satu rumpun, Pak. Jangan ada beda, jangan ada beda-beda. Artinya apa? Guru saya itu, Pak, harus diketahui Pak Haji dan sebagainya. Gurunya Ustadz Samsudin yang ada di Tebu, gurunya Ustadz Mardewi, gurunya Ustadz Arifin. Semua alumni Aceh yang ada di Tebu khususnya itulah gurunya. Tapi pada saat itu guru saya belum menjadi pemimpin. Artinya belum ada pesantren sendiri, masih satu pondok semua. Tapi pada saat itu sudah dipercayai menjadi ketua umum, yaitu Attaillah Ishaq Al-Amiri. Berapa tahun saya menimba? 3 tahun pertama saya di tempat Attaillah Ishaq Al-Amiri, dan 3 bulan saya pindah ke Aceh Utara. Ayah min Cetrung Muhammad Amin Daud 7 tahun di Cetrung, dan pindah lagi ke tempat asal yaitu di Uli Titi, pimpinan Abu Attaillah Ishaq Al-Amiri. Ishaq Al-Amiri itulah guru semua alumni yang ada di Lampung sekarang, Semendok dan sebagainya. Itulah guru-gurunya orang-orang alumni Aceh semua. Guru saya mengaji juga. Jadi tolong doakan saya istiqamah Pak Haji dan sebagainya, supaya apa yang saya amalkan menjadi betul-betul bahwa amalan anak dusun kita, khususnya Polda Jaya dan Kebun Tebu umumnya dan seluruh Indonesia. Dan mungkin tolong bantu doa, Pak, karena tidak akan saya bisa menanggal iblis itu sendiri. Kenapa? Tolong doakan saya amanah dalam memegang amanah materi dan lain sebagainya. Jangan sampai na'udzubillah saya termakan harta wakaf dan sebagainya. Karena harta-harta yang saya baca, wakaf, hibah dan sebagainya, saya akan menanggung segala dosanya. Maka tolong doakan bersama-sama, semoga selalu istiqamah menjalankan apa menjadi amanah dan terwujud cita-cita terbentuknya anak-anak yang mengenal nahu saraf dan dia bisa berfikih, bertauhid dan bertasawuf. Pesan saya untuk para pejabat pemerintahan dan seluruhnya, mari manfaatkan, kalian punya saukah, punya kekuatan. Artinya sekarang masih sempat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut menjadi ladang amal. Artinya kemana saja bentuk itu silahkan bantu. Hilangkan maksiat dari kampung, punya saukah, bisa memanggil polisi. Kalau kami tidak bisa memanggil polisi, mari kegiatan maulid jelas dalilnya, apa hikmahnya, dan ilmu apa yang akan kita kaji selanjutnya tentang belajar mengajar. Insya Allah sama-sama istiqamah berharap kepada Allah. Dan paling inti satu, kunci kehidupan yang pertama, seandainya ada salah pada satu-satu guru, pada salah pada satu-satu martabat, kecamatan, masyarakat sebagainya, kita lihat dulu Pak, introspeksi, karena menyalahkan orang paling enak. Pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, lupakanlah kesalahan orang lain, ingatlah kebaikannya. Insya Allah semua yang berwakaf, berinfak dan sebagainya, saya data satu persatu, dan itu buku itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka telah membantu terjalannya. Artinya pengajian kita Pak Ngatijo, insya Allah dengan tulus ikhlas, mari kita bentuk. Jangan karena Tengku tidak ini tidak itu, hanya saja selama saya sehat, selama saya diberi umur oleh Allah, sehat badan, sehat pikiran, tidak hujan, tidak gempa, insya Allah saya datang. Mau satu orang pun saya ajarkan. Kalau tidak ada orang, saya beri lagi. Setuju Bu? Mari Bu, sama-sama seperti biasanya kita ngaji bersama-sama, belajar sholat, tanamkan anak-anak dan sebagainya. Mari, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan terakhir, lupakanlah kesalahan orang lain, ingatlah baik-baiknya saja. Itu kunci bahagia yang pertama sekali. Dan ingatlah kesalahan kita dalam hidup ini, lupakanlah kebaikan kita. Pernah bersedekah, pernah beramal, lupakan, jangan diungkit-ungkit, karena azza wal manna. Kalau bersedekah dengan hanya yatim diungkit, dia akan tersiksa, menyakiti, seperti ibarat batu licin disiram air hampa. Artinya ada kotoran di atas batu, kena kotoran, disiram oleh air hujan. Dalam Al-Quran diterangkan, itulah umpama sedekah yang diiringi dengan azab, menyakiti dan mengungkit apa yang kita sedekahkan. Mari, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk seterusnya mungkin kita lanjutkan di lain waktu, karena tidak mungkin akan kita ceritakan semua. Paling intinya, ambil hikmah maulid. Yang pertama sekali, Nabi kita Muhammad, anak Abdullah, ibunya Aminah, anaknya 7, Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kasum, dan Fatimah Az-Zahra.
lahir di satu kota yang namanya Mekah, wafatnya di satu kota yang namanya kota Madinah. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Maulid Nabi, semua niat kita tulus ikhlas, panjang umur, sehat badan dan sebagainya, murah rezeki, keturunan yang saleh dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, man nabiyuka, serentak tangan kita, kaki kita akan menjawab, ma nabiyuka, Muhammadun Nabi. Yasinan tiap malam, tapi kita ingat makna Yasin. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu ditutup mulut, dikubur ditutup mulut. Wa ashhadu arjulakum wa aydiyakum. Kemana tu? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim. Kalau lagi gini kapal, kalau Yasinan hafal, ingat mau makan. Oh gawat kalau kita mau makan. Artinya mulut terkunci, tangan berbicara. Mulut terkunci, kaki berbicara, semuanya berbicara, mulut terkunci. Mari kita tutup dengan doa. Semoga harapan kita tercapai untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأجدادنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wat tu'una waz zina wal munkar والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Sekian, terima kasih. Beribu-ribu maaf. Al-insan makanul khata' wal nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Mengaji sedadanya, guru-guru, semuanya, ibu-ibu, anak-anak, abang-abang, adik-adik, seandainya salah 100% kesalahan saya, silahkan salahkan. Adapun betul itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.